Baik saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikanmu bagi kami. Kami melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti juga ada waktu di mana kami masih boleh diberkati melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu dengan percuma, tetapi sungguh bertumbuh di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, saya mengajak kita memperhatikan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang kelima, saya akan membacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima, ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia yang mereka bukan saja membaca, namun yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mungkin sering kali kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya tentang kasih Allah kepada kita. Dan pertanyaan itu biasanya pada saat apa? Apakah pada saat omset kita naik? Apakah pada waktu kita mendapat jutaan rupiah, miliaran rupiah, atau pada saat kita kejatuhan rejeki dengan voucher jutaan dan miliaran rupiah? Saudara-saudara, pertanyaan di mana kasih Allah biasanya masuk di saat kita mengalami penderitaan. Pertanyaan di manakah kasih Allah biasanya kita lontarkan di saat kita mengalami satu pergumulan yang berat. Pertanyaan di manakah kasih Allah? Pada waktu kita melihat hasil CT scan yang mengatakan bahwa ada kanker di dalam tubuh kita. Pertanyaan di manakah kasih Allah? Pada saat orang yang engkau kasihi dipanggil oleh Tuhan. Pada saat saudara menerima surat putus hubungan kerja, mulai berkata, di manakah kasih Allah? Atau di masa-masa yang sulit ini, di manakah kasih Allah? Pada waktu kita melihat hasil daripada rapid test atau swab yang ada, hasilnya positif, kita kena COVID. Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada surat ini, mereka di dalam satu tekanan, ya, dalam satu kondisi orang percaya ini mengalami satu tekanan oleh orang-orang yang tidak menyukai pengajaran Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang anugerah Allah di sini. Orang yang diselamatkan, orang yang percaya kepada Kristus, mereka menerima anugerah Allah, belas kasihan Allah. Namun perhatikan di sini, Paulus tidak menjanjikan ada satu keberhasilan, kesuksesan di saat mengikut Yesus. Tetapi Paulus tetap mengatakan bahwa hidupmu harus tahan uji, harus kuat di saat kamu mengikut Kristus. Ya, perhatikan di sini Yesus pun juga di dalam pengajarannya, yang pada akhirnya Paulus pun melanjutkan. Yesus juga tidak menjanjikan bahwa dengan mengikut Yesus lepas dari masalah, akan terus sehat, akan terus kaya. Tidak, saudara-saudara, ya. Yesus pun lahir ke dunia ini, dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa.
Dari awal dia lahir di kandang domba, sampai dia mengalami satu kematian tragis di dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, ada 2 poin yang akan kita bahas di sini. Berangkat dari ayat yang ketiga dan juga di dalam ayatnya yang keempat, ya. Saudara-saudara, yang pertama kita lihat di sini bahwa kesengsaraan atau penderitaan itu menimbulkan satu ketekunan. Oleh karena tekanan kepada jemaat di Roma. Perhatikan kata sengsara, ini kalau lihat dari bahasa aslinya, thlipsis ini berarti satu tekanan atau satu pressure yang boleh dikatakan penderitaan atau masalah. Saudara-saudara, ada satu tekanan yang luar biasa kepada jemaat ini. Oleh karena memang mereka latar belakang percaya kepada banyak dewa. Yang juga mengajarkan kalau seandainya banyak dewa yang memberikan kesejahteraan bagi mereka. Dan tekanan ini diberikan kepada mereka oleh karena Rasul Paulus yang mengajarkan hanya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus. Dan pengen mereka melihat bagaimana apakah kamu dengan percaya kepada satu dewa bagi mereka Yesus Kristus itu, kamu bisa sejahtera, kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil. Ini ada satu kanan seperti itu juga. Tetapi dikatakan di sini, Paulus juga menjanjikan kepada mereka bahwa kalau kita melihat dia mengutip satu perkataan juga dalam kalimat ini dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam tekanan ini Paulus tidak menjanjikan satu kesuksesan dan keberhasilan dan kesejahteraan. Di dalam mengikut Yesus, Paulus tetap melihat dan mengajarkan. Di dalam kesulitan, penderitaan yang ada, kamu tetap kuat bersama Tuhan. Kamu tetap kuat di dalam menghadapinya. Saudara-saudara, penderitaan itu menghasilkan satu ketekunan. Pada saat kita kuat dan ketekunan itu menjadi satu bahan bakar untuk kita melihat pengharapan ke depan. Dengan ketekunan kita melihat ada satu energi untuk kita melihat satu pengharapan yang ada di depan. Saudara-saudara, ada satu tim HRD. Ya biasanya dalam setiap perusahaan kantor itu ada tim HRD dalam merekrut pegawai-pegawai yang ada. Mereka juga tetap melihat di samping dia mempunyai titel yang tinggi, tetapi perhatikan di sini mereka juga tetap melihat CV mereka. Kalau seandainya cuma 1 tahun pindah lagi, 1 tahun pindah lagi. Cuma dalam jangka waktu yang pendek dia pindah pekerjaan dan begitu banyak pekerjaan yang dia pindah. Ini pun menjadi satu evaluasi. Kenapa kamu cepat pindah? Berarti kamu tidak tekun dalam satu apa yang dipercayakan kepada kamu. Kamu tidak bisa bertahan. Semua kantor pasti ada tekanan. Ada satu pressure di dalam pekerjaan yang dituntut di dalamnya. Tetapi kamu tidak tahan. Sekian tahun pindah, sekian tahun pindah. Saudara-saudara, di dalam pelayanan pun kadang-kadang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani, CV itu juga menjadi satu pertimbangan. Apakah hamba Tuhan ini ada case tertentu? Apakah dia setiap tahun dia pindah? Apakah dia tidak kuat di dalam menghadapi tekanan yang ada? Apakah dia tidak kuat di dalam menghadapi satu pergumulan yang ada di dalam pelayanan? Saudara-saudara, disinilah yang pada akhirnya kita melihat. Dengan tekanan itu memberikan satu tenaga, satu kekuatan untuk kita melihat satu pengharapan yang ada di depan. Saudara, perhatikan di sini Daniel. Pada waktu ada satu keputusan raja untuk tetap menyembah kepada Baal. Tidak, dalam satu tekanan itu dia tetap lari kepada Tuhan. Menjalin relasinya untuk dia beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Dia percaya bahwa pengharapannya kepada Tuhan. Memberikan satu energi untuk dia tetap tekun menghadapi pergumulan yang ada. Saudara-saudara, diperhatikan di sini. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Nah, tahan uji ini ada satu pengertian juga yang lain, menghasilkan satu karakter yang murni, satu karakter yang indah, yang agung oleh karena ketekunan itu. Dengan penderitaan, kita akan semakin juga pada akhirnya diproses untuk bisa lebih tegak, melihat ke depan. Dengan adanya penderitaan, akan membuat kita semakin kuat menghadapi pergumulan yang ada di depan lagi. Dengan adanya penderitaan
akan semakin mengontrol mulut kita untuk tetap berkata benar. Dengan adanya penderitaan akan membuat pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang egois. Saudara-saudara, penderitaan ini mengikis diri kita juga untuk kita pada akhirnya dievaluasi oleh Tuhan. Penderitaan pada akhirnya menuntut kita dan boleh memberikan satu hasil di dalam kehidupan kita, yaitu buah. Saudara-saudara, petani kebun apel ya di perkebunan, mereka tetap ada waktu di mana dia harus memotong daun dan beberapa ranting supaya pada akhirnya pohon itu menghasilkan buah. Pohon itu menghasilkan satu buah yang lebat. Dia mengikis beberapa ranting yang tidak berguna dan juga dia memotong daun-daun yang ada. Supaya sari-sari makanan itu juga bisa lari ke buah semua. Inilah yang pada akhirnya peristiwa yang gambaran menjadi satu perenungan bagi kita. Kita dikikis Tuhan. Kita dievaluasi oleh Tuhan. Kita dibentuk Tuhan. Seperti halnya pohon apel yang pada akhirnya kita bisa memberikan buah di dalam penderitaan yang ada. Contoh Ayub, saudara-saudara. Ayub di tengah kesulitan yang ada, di tengah pergumulan yang ada. Perhatikan di sini, dia menghasilkan satu buah yang luar biasa di dalam kehidupannya, yaitu kesetiaannya, ketekunannya kepada Tuhan. Walaupun dia belum pernah berhadapan langsung dengan Allah Yahweh yang berbicara kepada dia. Walaupun dia pada akhirnya belum pernah berbicara dan bertemu Allah Yahweh itu sendiri. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita kebal terhadap penderitaan. Tetapi menjadi orang Kristen dalam menjalani penderitaan yang ada dituntut untuk kita tetap bisa memberikan buah kepada Kristus. Saudara-saudara, contoh yang paling sempurna adalah penderitaan Kristus itu sendiri. Memang sulit kita untuk kita bisa mencapai di titik itu. Mencapai di titik di mana penderitaan itu kita bisa menjalani seperti Kristus. Tidak mungkin. Tetapi kita lihat di sini, Paulus, penulis Ibrani juga mengatakan, penulis Ibrani, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya di pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Di Ibrani 12 ayat 3. Dia menanggung semua penderitaan itu supaya pada akhirnya kita diselamatkan. Kita tidak putus asa. Yang kedua, tahan uji menimbulkan satu pengharapan. Saudara-saudara, Elia berhadapan juga dengan Nabi Baal. Dia diuji di sini. Dia berhadapan dengan para nabi Baal yang begitu banyak. Tetapi kita perhatikan di sini, dia tidak putus asa. Dia meyakini bahwa pengharapan dia kepada Tuhan itulah yang memberikan satu kekuatan bagi dia. Pengharapan kepada Tuhan yang boleh dikatakan pada akhirnya memberikan satu kekuatan bagi dia untuk tetap menjalaninya. Saudara-saudara, disinilah yang kita perlu lihat bagaimana Elia pada akhirnya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kuasa Allah dinyatakan melalui pelayanannya kepada para nabi Baal. Yang kedua di sini kita melihat juga contoh Yakub diuji. Saudara-saudara, ini ujian yang luar biasa. Yakub diuji, ya. Untuk bisa mendapatkan Rahel sekian tahun dia menunggu. Saudara-saudara, gadis yang dicintainya dia tunggu sekian tahun, luar biasa. Dan berikutnya tadi yang seperti saya katakan bahwa dengan contoh Ayub yang luar biasa, tahan uji. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kondisinya, memulihkan semua keluarganya. Kekayaannya Tuhan kembalikan kembali, anak-anaknya Tuhan juga berikan bagi dia. Dan boleh dikatakan sampai anak-anaknya adalah anak-anak yang paling cantik dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Saudara, kita tidak lepas dari pergumulan, penderitaan, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tidak ada yang tidak semuanya berjalan mulus, tidak ada.
Semua penuh dengan pergumulan. Kita lihat Rasul Paulus, di dalam segala hal dia katakan, dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit. Kami tidak habis akal, kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak sendirian. Namun kami biasa menghadapinya. Di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, ada satu film yang menugaskan satu tim untuk pembebasan Sandra pada waktu itu. Dia memilih orang-orang yang betul-betul sudah teruji, bukan saja berperang. Tetapi orang-orang yang teruji ini adalah orang-orang yang juga biasa menderita waktu dia di hutan. Dia teruji bukan saja di hutan, tetapi di tempat yang tandus. Mereka juga teruji di tempat yang paling sulit. Akhirnya tim ini dibentuk untuk itu, supaya pada akhirnya dia menjadi kuat di dalam melakukan satu tugas misi, membebaskan satu sandera. Kita pun juga pada akhirnya harus kuat, adalah orang-orang yang teruji untuk kita pada akhirnya bisa menyelesaikan satu tugas yang melihat satu pengharapan bahwa ada pengharapan yang kita nantikan. Selanjutnya di sini yang menjadi satu penekanan bagi kita adalah pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, pengharapan yang bagaimana di sini yang tidak mengecewakan? Coba perhatikan di ayat yang kelima, bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yaitu pengharapan akan kasih Allah. Kasih Allah adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, dia adalah jemaat yang juga menghadapi satu tekanan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Tuhan memberikan juga kemampuan bagi jemaat mula-mula. Di dalam tekanan dia malah memberkati jemaat mereka, memberkati orang di sekitar mereka. Para tokoh reformator termasuk Martin Luther di dalam satu tekanan pun dia pada akhirnya merasakan kasih Allah. Di dalam penderitaan pun dia merasakan kasih Allah. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang dia alami di dalam penderitaan. Terkadang Tuhan mengizinkan satu titik di mana kita mengalami satu penderitaan yang seakan-akan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi disitulah yang pada akhirnya memberikan satu pelajaran bagi kita. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Abraham, saudara-saudara, di mana dia berada dalam satu titik di mana dia tidak bisa lagi berharap apa-apa kepada Tuhan. Apalagi dia tidak diberikan anak. Tetapi Tuhan memberikan satu secerca harapan yang luar biasa. Malaikat datang dan berkata, istrimu akan mengandung. Dia pada akhirnya mendapat satu penghiburan dan kekuatan lagi kepada Tuhan. Yusuf, yang pada waktu dia masuk di dalam penjara, dia difitnah. Tetapi di dalam penderitaan yang ada, Yusuf bisa kuat. Ada satu pengharapan bahwa Tuhan menolong dia. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Dan dia boleh memberkati keluarganya untuk boleh tinggal bersama-sama di Mesir. Musa, yang sampai waktu itu dia menjadi seorang pangeran di Mesir. Dia jatuh di satu titik yang pada akhirnya menjadi seorang penggembala kambing domba mertuanya. Tuhan pada akhirnya mengangkat dia menjadi satu pemimpin bagi bangsa Israel. Disinilah yang boleh kita lihat bagaimana penderitaan itu memberikan satu tanda bagi kita untuk kita boleh sungguh-sungguh melihat pengharapan. Saya senang sekali dengan satu pujian yang mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara-saudara, lagu ini jelas pengharapan hanya kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Saudara kita bisa mengecewakan, keluarga kita bisa mengecewakan, rekan pelayanan, rekan kerja bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, tanggal 14 Juli 2018 seorang anak muda berusia 18 tahun namanya Aldi. Waktu itu dia tidur di romponnya
di tengah laut. Tidak lama kemudian datang badai, akhirnya mengakibatkan romponnya terputus dan tertiup angin. Saudara-saudara, Aldi terbangun dan tiba-tiba dia ada di tengah laut. Dia tidak menyadari bahwa dia terbawa oleh angin, romponnya terlepas dari ikatannya. Selama 49 hari dia teratung-atung di laut dan akhirnya mengarah ke perairan Guam. Dia dari Sulawesi, saudara-saudara. 49 hari dia di laut terapung. Dan waktu diwawancarai dan dia diketemukan oleh sebuah kapal yang mengangkut batu bara. Dia berteriak, help, dia cuma tahu help, help. Akhirnya kapal batu bara ini menyelamatkan dia. Dan disitulah dia akhirnya ditolong. Waktu diwawancarai dibilang, saya cuma bisa berdoa, saya baca Alkitab, saya memuji Tuhan. Pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya. Bagaimana kamu yakin? Pasti Tuhan menolong saya, entah melalui kapal nelayan kah, atau kapal besar kah yang pasti akan melihat saya. Saudara-saudara, pengharapan ini hanya diberikan kepada Tuhan. Jadi, kalau melihat tema ini, dikala derita melanda, apa yang kita berikan? Kita berharap kepada Yesus. Sekali lagi di ayat yang kelima, bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Yesus tidak mengecewakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Bahwa Allah kami adalah pusat pengharapan kami. Dan Allah kami tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Amin.